Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Kurnia Rahayu dengan NIM 1262004203179 dari kelas Tadris Matematika 4 Do. Untuk memenuhi tugas pembelajaran matematika berbasis TIK, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx, namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Nah, sebagai contoh dalam fungsi berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2z kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 min x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 negatif x kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 negatif x kuadrat. Nah, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dengan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan dalam hal ini, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi implisit. Nah, sintaknya yaitu with di dalam kurung plots titik 2 implicit plot dalam kurung fungsi, x sama dengan a titik-titik b, y sama dengan m titik-titik n. Nah, untuk lebih jelas, di sini saya memiliki contoh soal. Di sini gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x elemennya negatif 10,10 dan y elemennya negatif 10,10. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita tulis with dalam kurung plots titik 2 implicit plot dalam kurung fungsinya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Setelah itu x sama dengan negatif 10 titik-titik 10 dan y sama dengan negatif 10 titik-titik 10. Setelah itu kita enter. Nah, di sini akan tampak gambarnya seperti ini grafiknya. Nah, pada gambar yang telah muncul ini tampak bahwa nilai x dan y antara negatif 4 dan 4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10, 10. Nah, hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4, 4. Nah, di sini terdapat contoh yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dikali x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat. Nah, untuk x dan y anggotanya negatif 4,4. Nah, di sini penyelesaiannya kita tulis pertama kali with dalam kurung plots titik 2 implicit plot dalam kurung 2 dikali dalam kurung x pangkat 2 x kuadrat plus x kuadrat. Nah, setelah itu plus y kuadrat dalam kurung
X kuadrat negatif Y kuadrat. Maaf, sini di negatif Y kuadrat, tutup kurung. Maaf, ini kali. Nah, setelah itu koma X tadi sama dengan negatif 4 titik-titik 4, koma Y sama dengan negatif 4 titik-titik 4. Kita tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya itu tampak seperti ini. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 itu persamaannya diberikan akan terpenuhi. Nah, hal ini disebabkan oleh jumlah titik pada grafik plot yang kurang banyak. Nah, secara default itu jumlah minimum titik yang pada gambar ada 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah untuk mengubah jumlah titik-titik plots. Nah, dengan menggunakan option num points. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Nah, di sini kita tes dulu. Nah, di sini sudah ada perintah plot yang tadi. Setelah itu di sini kita tambahkan dengan num points sama dengan 1000. Nah, di sini itu kita enter. Maaf. Nah, di sini kita enter, maka tampak seperti ini ya. Jadi ininya melewati 0.0. Nah, yang selanjutnya kita ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi genap. Nah, secara teori jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan f x untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap akan dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini ada beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan menggunakan mapel. Nah, di sini terdapat contoh praktik. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel. Ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, caranya yang pertama kita tulis f(2) sama dengan x tanda panah x pangkat 2 x kuadrat. Nah, kita enter. Setelah itu kita tulis f dalam kurung negatif x, kita enter. Nah, dari perintah tersebut, perintah ini itu akan tampak bahwa bentuk f(x) sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Nah, selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi f(x). Caranya, langkah yang pertama itu kita tulis plot
X dalam kurung fx koma x sama dengan negatif 4 titik 4 dalam kurung tutup kurung. Nah, kita enter, maka hasil grafiknya akan tampak seperti ini. Nah, selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Nah, di sini jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif f x untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Nah, seperti halnya dengan fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, contoh praktiknya diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, langkah yang pertama di sini kita tulis f(2) fungsinya terlebih dahulu. f(2) sama dengan x tanda panah x pangkat 3. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita cari negatif f x. Nah, negatif f x-nya di sini hasilnya negatif x pangkat 3. Setelah itu f negatif x. Nah, di sini hasilnya negatif x pangkat 3. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif fx sama dengan f negatif x, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3, termasuk fungsi ganjil. Nah, untuk grafiknya kita tulis plot dalam kurung fx koma x sama dengan negatif 4 titik 4 kurung. Nah, akan tampak grafiknya seperti ini. Tampak bahwa di sini grafiknya itu fungsinya simetris pada 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik fungsi untuk x lebih besar sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Nah, sekian penjelasan yang saya berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.